Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi muharrama awarasidin wajallaha syakhron mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekilas pandang sambutan sekaligus motivasi yang sudah disampaikan oleh Ketua Masjid Baitur Rahman amat sangat jelas menitik beratkan pada substansi tema kata beliau, fastabiqul khairat. Ada semangat, ada antusias, ada istiqomah di dalam tema itu, berlomba-lomba menuju pada kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lain. Kalau saya di kota Manado punya semboyan Sito Timo Tumo To. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Jangan dibalik. Tadi beliau katakan segala bentuk kemiskinan, kemerosotan, akhlak dan moralitas masyarakat global, secara khusus masyarakat Indonesia. To the point saja Pak Haji, di era Joko Widodo, di era rezim yang sedang berkuasa hampir 1 dekade, terkapar, tertati-tati, terseok-seok, kita mencari jati diri kita yang sebenarnya. Apa sih yang Pak Haji mau cari dalam tema itu? Saya punya tema lain. Masya Allah. Oh, ada Ustaz Dery Dery Sulaiman. Ini beliau ini huruj berkeliling dunia berdakwah tentang Islam. Tema kita ini mendorong saya pribadi. Tadi saya berpikir mau berbicara tentang tingkatan dalam konsekuensi tauhid. Ada orang yang baru mengucapkan syahadat, ada yang sudah lama bersyahadat, ada yang akan nanti bersyahadat. Tapi rupa-rupanya tema ini sudah melampaui dari batasan pemikiran saya. Itulah kontekstual, itulah dakwah, berbicara sesuatu yang realistis terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat kita yang lebih kecil. Secara global tentu sama dalam kondisi sekarang ini. Bagaimana kita berlomba-lomba, sekecil apapun kata beliau, berbuat bagi agama ini. Tapi kalau kita berharap tidak seperti yang diharapkan oleh para penguasa,
oleh orang-orang yang diangkat Allah menjadi pemimpin di satu negara, secara khusus Indonesia. Nggak seperti yang kita harapkan. Umat Islam ini kan begini. Saya ini orang yang bukan Islam dulunya. Dari background saya, latar belakang saya, orang yang bukan Islam. Allah berikan kami sekeluarga petunjuk, saya konsisten. Tadi kami baru pulang 1 jam 2 jam 13 menit lalu. Saya baru pulang dari jalur 20, daerah yang belum merdeka, daerah di Kecamatan Muara Padang, Desa Purwodadi. Saudara-saudara kita yang tinggal di sana mayoritas suku dari Jawa. Ternyata di tempat yang terpencil begitu banyak sekali orang-orang yang bukan Islam. Gereja mereka, bahkan lahan yang mereka miliki itu 10 hektar lebih, tapi tidak sekala sehebat Panji Gumilang, kira-kira begitu. Ini Panji akan dapat juga nanti. Apa yang saya sampaikan adalah motivasi. Saya katakan, saya masuk Islam bukan saya menyangkal apa yang diajarkan oleh Yesus Hamasya, bukan apa yang diajarkan oleh Isa Al-Masih. Justru kami melakukan semua perintah Al-Masih. Dia sholat, Al-Masih membayar zakat, diutus sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan utus Tuhan? Makanya Al-Masih itu ada dalam doanya. Dia berdoa dalam versi Kristen, saya bawa dulu. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia meminta kepada Bapaknya. Bapa dalam filosofis teologi Kristen artinya Allah. Baru terbitlah Abinu Sebas Samayem Yikada Semeka Tabo Malkuteka Yasresoneka Kaser Kaambaret Etlehem Hukin Utan Ladu Hayom. Abinu Sebas Samayem, Bapa kami yang di sorga. Ini orang Kristen punya doa. Kalau dia Tuhan, mengapa dia meminta kepada Bapa? Jadi ajaran Kristen ini ajaran yang irasional, ajaran yang tidak masuk akal. Kalau agama model begini pasti ditinggalkan umatnya. Jadi jangan salahkan kalau kami tinggalkan agama Kristen. Orang Kristen nggak boleh marah. Ini konsisten. Kami diberi akal oleh Allah. Makanya Allah katakan inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, yang paling buruk, makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa? Fahum la yu'minun, karena tidak mau beriman. Jadi keburukan manusia lebih daripada binatang. Kalau kita lihat King Kong gorila jelek, ada lebih jelek orang kafir. Itu ketegasan komitmen Al-Quran. Jadi orang Kristen nggak boleh marah. Itu Al-Quran yang bicara. Kami hanya menyampaikan. Terus saya berpikir, iya betul juga. Kita baca kitab suci, kita mengidentikan Isa dengan Yesus. Dari mana persamaan antara Isa itu dengan Yesus? Dalam persoalan historiknya, sejarahnya sudah nggak sama. Apalagi dalam persoalan teori kitabnya, pasti beda. Mengidentikan Nabi dengan kitabnya adalah studi antropologi linguistik, bahasa dan budaya di mana Nabi itu hidup dan beriman dalam syariat agamanya. Nabi Muhammad datang membawa Islam. Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah berbahasa Arab, karena Nabi Muhammad berkewarganegaraan Arab. Nabi Isa berkewarganegaraan apa? Apa Isa lahir sudah ada pemerintahan? Ada. 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, Romawi sudah menduduki Yerusalem. Jadi Isa ini adalah orang Israel.
Pertanyaannya, mana kitab Injil Isa itu? Ditulis dalam bahasa apa? Kabur secara teori. Ini dia. Makanya kalau kita baca kitab Kristen itu irasional. Irasional, tidak masuk akal. Yang kedua, tadi saya tegaskan di sana, kalau benar Yesus itu adalah Tuhan, jangan dulu bicara Isa, karena Isa itu milik orang Islam, Yesus milik orang Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Antum di kota Palembang ada orang bernama Johan. 2 orang bernama Johan. Panggil Johan yang dari Hollywood, Kayu Agung, dengan Johan yang berasal dari Batu Raja. Bawa 2 nama Johan ini, insya Allah dari sisi usia beda, dari karakter antropomorfistis, fisik anatomi beda, bahkan wajah mereka, apalagi genetika pasti beda. Jadi Isa itu tidak bisa diidentikan kepada pribadi Yesus. Yesus itu adalah Tuhan Kristen, Isa adalah Nabi umat. Coba orang Kristen jangan menghubung-hubungkan Isa dengan Yesus. Insya Allah kami tidak akan menyerang agama Kristen. Berarti itu menodai agama. Tapi selagi hai orang kafir, engkau menggunakan dan mengatakan Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, saya akan berdiri untuk membela agama yang menyelamatkan kami sekeluarga. Allahu Akbar. Bela itu. Makanya saya tanya kepada jamaah tadi di sana, apa nama kitab suci Kristen? Mereka bilang Injil. Siapa yang ajar? Oh, memang sudah begitu. Departemen agama juga begitu. Kalau kita dikasih soal waktu sekolah, multiple choice, pilihan ganda, agama Kristen A, Taurat, B, Injil, C, Quran, D, Zabur. Jawaban kita akan benar kalau kita jawab Injil. Dikasih pertanyaan, kitab suci orang Islam A, Zabur, B, Su'ub, C, Taurat, D, Quran. Jawaban kita benar ketika menjawab Quran. Pertanyaannya, kalau kitab suci Kristen itu Injil, Nabi yang membawa Injil itu siapa? Ini kajian saya pertama kali. Karena saya masuk Islam, ibu bapak bukan orang Islam yang Islamkan. Gak ada satu makhluk manusia di dunia ini, oh saya yakinkan Pak Yahya sehingga dia masuk Islam. Saya katakan kepada orang Kristen, saya bukan pindah agama, kami sekeluarga kembali kepada fitrah. Karena apa yang diajarkan Isa Al-Masih, apa yang diajarkan oleh Yesus Hamasiah, bukan Yesus. Jangan diganggu, itu Tuhan orang lain. Ini makanya saya waktu dipenjarakan, saya mengatakan kitab Kristen palsu, saya bela Ustadz Abdul Somad. Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus, ditangkap saya. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya robah. Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Sepritus, Captikus. Ditangkap saya. Begitu ditangkap, saya jelaskan di pengadilan, di depan hakim yang mulia. Kebetulan hakim yang sidangkan saya, yang mulia, sidangkan Sambo juga, Wahyu Imam Santoso. Saya jelaskan kepada beliau, apakah betul terdakwa mengatakan kitab Kristen itu palsu? Ya betul yang mulia, karena ada videonya. Apakah betul terdakwa mengatakan Roh Kudus Kristen itu Roh Kudus? Betul yang mulia. Bagaimana saya mau bohong? Ada dalam video. Begini nih, YouTube begini. Apalagi yang mulia? Apa benar kitab suci Kristen Anda terdakwa merubah? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda robah Stefanus, Sepritus, Captikus, sampai dihadirkan ahli kulit. Roh Kudus, Roh Kudus. Kudis adalah penyakit kulit yang berbahaya, menular. Allahu Akbar. Waktu dibacakan tuntutan ini saya cuma ketidur saja. Ditanya, apa betul Anda mengatakan kitab Kristen itu palsu? Betul yang mulia, karena tidak ada aslinya.
karena tidak ada aslinya. Antum tanya sama orang Kristen kalau ada aslinya. Dalam teologi Kristen, orang jadi pendeta menempuh pendidikan satuan kredit semester 160 SKS, MKDU, mata pengembangan kepribadian, mata keahlian MKK, kuliah keahlian. Jadi ketika dia menanjak pada persoalan dogmatika atau doktrin Kristen, dia harus belajar tentang ilmu Kristolog. Dia harus belajar tentang ilmu gereja. Apa ya? Lupa saya. Liturgika, kemudian syarat-syarat upacara Kristen yang disebut dengan dogmatika, sampai kepada pembaptisan dan juga diganti dengan syarat sunat. Jadi sunat diganti dengan baptisan. Sementara Yesus sendiri di dalam kitab Kristen disunat. Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Yesus. Jadi Isa sunat, saya sunat. Saya masuk Islam, saya sunat. Dibersihkan lahir dan batin, bersih dulu baru mengucapkan la ilaha illallah. Menjadi warga, menjadi saudara Muslim. Konsisten mempelajari bagian demi bagian dari Bible, Old and New Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya tinggalkan itu karena itu bukan Injil. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati wa dumtu hayya. Isa yang mengatakan begitu. Apakah Isa sama dengan ajaran Muhammad? Apakah Ibrahim sama dengan ajaran Muhammad? Apakah Daud, Sulaiman dan lain sebagainya sama dengan ajaran Muhammad? Saya periksa, cross check. Lain bandingkan antara dua kitab, Bible and Quran. Rupa-rupanya apa yang diajarkan Al-Masih sama dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya lagi, apakah pernah Isa menyinggung tentang kedatangan Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir setelah beliau? Artinya 576 tahun setelah Al-Masih, apakah ada Nabi yang datang sama syariat agamanya dengan Nabi-Nabi sebelum beliau? Cari lagi dalam kitab, saya buka lagi, dapat Min ba'di ismuhu Ahmad, perkataan langsung dari Nabi Isa, diabadikan, tertulis dengan tegas dalam Holy Quran. As-Saff ayat yang ke-6. Isa yang mengatakan, Isa sholat, Isa disunat, Isa membayar zakat. Dari dua kitab ini semuanya syariatnya Islam. Kurang apa lagi? Tidak cukup saya bandingkan, saya tulis. Apalagi yang saya mau cari? Hubungan pertalian nasab dan pengakuan syahadat dari Ibrahim. Karena Ibrahim di Kristen dikenal sebagai bapak orang beriman, sama di Islam juga dikenal Abu Anbiya, bapak dari segala nabi. Sayyidul Anbiya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya mau cari tahu, saya buka lagi di Al-Quran, dapat. Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismaila dan kepada Ismail, wa Ishaq dan kepada Ishaq, wa Yaqub. Sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Agama yang masuk akal. Makna teologi itu dibagi dari dua kata, theos and logos.
Theos itu Sang Halik, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Logos itu kata-kata, ucapan, statement, pernyataan. Jadi kalau kita bicara tentang perkataan Allah, latar belakang historik harus jelas. Itu yang disebut dengan fakta historik teologis. Fakta tematis teologis lain lagi. Jangan mengkaji Bible dan Quran secara alegoris. Panji Gumilang ini sepintas memandang Islam dari sudut pandang alegoris. Seperti yang dipakai siapa ini? Zakir Naik. Zakir Naik membandingkan Kristen dan Islam secara alegoris. Pandangan alegoris itu adalah pandangan secara teoritis, tapi tidak bersentuhan dengan fakta historik. No history, no truth. No truth, no theory. No theory, no science. No science. Kalau tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, tidak ada teori. Kalau tidak ada teori, pasti mustahil ada ilmu pengetahuan. Saya mau tanya, saya buktikan apa yang saya ucapkan. Ibu bapak tahu Nabi Muhammad Nabi? Apakah nenek kita atau oma kita, datuk kita dari Sumatera Selatan pergi ke Mekah bertemu dengan Nabi Muhammad? Bisa begitu atau tidak? Dari fakta historiknya tidak masuk akal, karena tidak mungkin abad ke-5 kita sudah hidup, nenek kita, neneknya nenek kita, neneknya nenek kita lagi bertemu. Tidak mungkin. Wilayah Asia, wilayah Afrika, wilayah Eropa dan Amerika mengenal agama ketika datangnya 70 sarjana Yahudi. Agama yang pertama kali dikomandokan itu adalah agamanya Ibrahim dengan menggunakan rumus Aramik, bahasa Arab. Jadi tidak mungkin opah, oma, kakek, buyut kita jumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad setelah turunnya Al-Quran. Apalagi orang Indonesia hidup di wilayah Asia. Dulu nenek moyang kita adalah kafir, tidak beriman kepada Islam. Tadi saya habis ceramah di pedalaman jalur 20. Saya tanya kepada Kiai Haji Umar Said, Ustadz, ini transmigrasi Indar tahun 80 ada nggak seperti di Kalimantan suku pedalaman Dayak? Ada di sini, namanya suku orang Kubu. Saya tanya, apa agama mereka? Bukan Islam kan? Bukan Ustaz. Bagaimana Islam? Badannya bau. Pakai baju enggak? Enggak. Ada yang telanjang, kalau dikasih baju dia pakai baju. Begitulah nenek moyang kita dulu. Belum Islam. Datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca isi Al-Quran secara teori, kita mendapatkan kebenaran. Amin ya Rabbal. Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun, diberkahi kaya raya Pak Haji. Umat Islam ini menjadi besar, bukan hanya di Indonesia, di mata dunia. Kita disegani, bukan Arab yang disegani, Indonesia, karena kita banyak, mayoritas 98% beragama Islam. Tapi lambat laun makin hari secara mayoritas kita masih posisinya mayoritas. Tapi kualitas mayoritas ini sudah diambang perpecahan, keterbelahan yang luar biasa. Akibat apa? Politik. Ini ada mantan penyanyi, kata vokalis Scorpio, to the wind of change. Kita ingin merasakan angin, kita ingin merasakan angin perubahan. Sosok yang memiliki integritas luas. Apa integritas itu? Jujur, punya etos dan kinerja yang baik, punya latar belakang yang jelas sebagai pemimpin dunia. Insya Allah kalau Anies jadi presiden, insya Allah. Antum yang pendukung Prabowo jangan marah sama saya. Kita kan sudah pernah dukung Prabowo. Kalah atau menang?
Menang, siapa bilang kalah? Menang, tapi yang Allah lantik adalah Nah, begitu berpikir teologis. Saya baru umpan tadi, masa nggak bisa nangkap. Kita umat Islam ini biar kalah jangan ngaku kalah. Saya masih kecil, ada tabiat saya suka berkelahi. Besar kalau saya kalah, saya ambil batu saya lempar kalau kalah, karena bapak saya yang suruh. Kamu jangan berkelahi di dalam rumah. Ada 3 orang kami laki-laki. Kalau berkelahi sesama saudara, pengecut, cari yang lain, baku hantam di luar sana. Kita makin keropos dari eksternal, dari luar kita ditikam, dari dalam enemy in the blanket, musuh dalam selimut. Bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Ini siasat kafirun. Walan tardo ankal yahud wala nasr hatta tatabya millatahu. Apa saudara percaya Panji Gumilang ini di backing oleh Yahudi? Saya tidak percaya. Orang Yahudi enggak mau urus-urus soal agama itu. Yahudi itu pemberontak, baca sejarah Yahudi. Sedangkan sudah melihat berkah Allah, diberikan kasih sayang Allah, diberikan nikmat yang besar. Hari ini dia kenyang, dia bersyukur. Musa, kami lapar. Nangis lagi dia. Musa, kami lapar. Kewalahan Musa hadapi bangsa biadab Bani Israel. Tapi karena Allah janji kepada Ibrahim, ya, Ismail kami berikan seisi dunia dan akhirat. Tapi Ishak sebatas intelektual, intelijensi. Ada nggak di Al-Quran orang Yahudi di kemudian hari dikedepankan karena dia pintar. Semakin dia pintar, semakin dia menipu. Jadi banyak sekali turunan Yahudi di Indonesia ini. Diberi nikmat, lupa dengan kasih sayang Allah. Bahkan kita lihat ya, dalam Islam itu kan begini. Kamu pencuri ya? Tidak. Mati-matian menyangkal. Tapi ada saksi. Dalam Islam kalau ada 2 orang 3 saksi berarti sah. Betul apa betul? Orang menikah, laki dan perempuan. Begitu ijab kabul, salaman lalu diucapkan di hadapan para saksi, sah. Ini Yahudi suka menyangkal. Di Indonesia begitu. Sudah ribuan orang, bukan cuma saksi 1-2 orang, ribuan masyarakat Indonesia resah dengan perbuatan opa tua ini, Panji Gumilang. Ini opa ini. Opa-opa dan oma-oma yang suka bikin rusak Islam, Pak Haji. Ini tadi kan Pak Haji singgung tentang opa-opa. Allahu Akbar. Opa-opa itu mestinya banyak bersolawat, betul? Banyak merenung diri karena kaki kanan sudah mendekati lahat. Bukan lahat kabupaten, liang lahat. Bukan cuma opa-opa. Bu. Ada juga oma-oma. Setiap kali mau pilpres dia paling cerewet. Apa-apaan ibu-ibu ini ikut-ikut majelis taklim. Ini oma ini. Jadi Pak Haji, yang bikin kita miskin ini oma-oma dan opa-opa. Ada lagi opa-opa satu. Ini Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Baru 3 hari lalu datang di sini Pak Maruf Amin. Saya perhatikan masyarakat Islam ini sudah tidak lagi, insya Allah. Allahnya sudah hilang. Yang ada weekend. Siapa yang bikin rusak ini Pak Haji kira-kira? Saya baru pulang dari Muara Enim. Karena saya dari 2006 tak pernah istirahat. Sampai kawan-kawan di Jakarta bilang, Ustaz kapan istirahat? Nanti dikubur. Istirahat yang paling tenang di liang lahat, dikubur. Kita susun persentase kehidupan kita di hadapan Allah. Hitung bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallazi khalaqakum min tinin summa qada ajal kematian. Allah katakan wallazi khalaqakum min tinin summa qada ajal wa ajalun musamman indahu summa antum tamtaru. Antum akan pulang kembali ke sana. Antum akan kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Adil.
Berbuat tapi adil. Adil dalam kehidupan diri sendiri, dalam konteks kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi masyarakat melihat pemimpin dalam rumah tangga, anak akan jadi setia, akan jadi soleh soleha kalau keluarganya contoh dan panutan ibu bapaknya menjadi pendorong semangat untuk perubahan. Bagaimana caranya? Dia akan melihat karakter bapaknya, dia akan melihat karakter ibunya. Ku anfusakum wa ahlikum nar.